uji kesaktian kita, Ustaz. Izin uji kesaktian. Yakni, jadi di surga nanti katanya dapat bidadari dan lain sebagainya. Kainama. Iya. Anda silakan berjuang nanti dapat bidadari nanti. Oh, iya. Bagaimana, Ustaz? Silakan. Agama saya yang lama di Kristen dulu itu surganya menyeramkan. Bagaimana, Ustaz? Tiba-tiba ada naga timbul di surga. Naga menyerang para malaikat, yaitu Michael dan kawan-kawannya itu. Maka timbullah peperangan di surga. Tuh, sebentar. Maka timbullah peperangan di mana? Di surga. Nah, ini surga perang, Ustaz. Maka timbullah peperangan di surga. Loh, kita mau masuk surga bukan untuk perang. Di surga perang sama naga. Jadi kita senangnya kapan? Kan surga untuk senang-senang, bukannya untuk perang. Ada roh bertanduk 7, matanya 10, kakinya bagaimana, mukanya seperti singa, badannya seperti beruang, paruh, ada paruh. Ini surga apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Berjumpa kita, duduk hadir bersama, alhamdulillah. Baru hadir ini, belum mandi, belum apa, Ustaz. Di Gontor bersama para ustadz. Allahu Akbar. Para ustadz yang menjadi apa, Ustaz, di sini? Ya. Punggawa. Ya. Punggawa dari Pondok Pesantren Gontor. Kita di Ponorogo, Ustaz. Allahu Akbar. Yang ada masjid yang menara tertinggi itu. Nah, betul. Yang pesawat itu bisa menaranya tinggi. Oke, baik. Uji kesaktian kita, Ustaz. Izin uji kesaktian. Yakni banyak sekali dari saudara kita dari apologet Kristen menghina Islam dengan cara menyampaikan akhirat, surga. Jadi di surga nanti katanya dapat bidadari dan lain sebagainya. Oh, iya. Jadi apa-apa, kainama. Ya. Anda silakan berjuang nanti dapat bidadari nanti. Oh, iya. Bagaimana, Ustaz? Silakan. Ya baguslah kita bidadari gitu ya. Di surga kita bidadari bagus lah ya. Surga kok, ya kan? Nggak apa-apa ya. Soalnya di agama saya yang lama di Kristen dulu itu surganya menyeramkan. Bagaimana, Ustaz? Tiba-tiba ada naga timbul di surga. Naga menyerang para malaikat, yaitu Michael dan kawan-kawannya itu. Michael tuh siapa? Mikail. Diserbu. Michael lawan. Lalu nanti ada Uriel keluar, nanti ada Rafael keluar. Wah, mereka keluar semua, perang di situ. Lalu nanti tiba-tiba ada sosok perempuan dengan baju ungu dan merah. Lalu duduk di atas sebuah bukit yang bermata air. Lalu naga itu mau datang, perang aja dari depan sampai belakang, nggak ada. Mana surganya gitu, nggak ada tenangnya ibaratnya. Boleh contoh ayat, Ustaz? Wahyu. Iya. Kitab Wahyu. Iya. Wahyu mulai Wahyu 7. Mulai Wahyu 7 ada. 71 Wahyu. Ya. Wahyu. Ada perang ya? Perang udah gitu. Wahyu pasal 7 mulai dari ayat 1. Itu udah gitu apa? Ada roh bertanduk 7, matanya 10. Ada apa itu bacanya, Ustaz? Ada judul perikop. Apa itu? Ya. Judul perikopnya apa? Perikopnya adalah Wahyu 7. Orang-orang yang dimeteraikan dari bangsa Israel. Iya. Terus saya baca. Ya boleh lah. 7 ayat 1. 71. Ada 144.000 kalau nggak salah itu. Jadi surganya cuma 144.000 isinya.
Boleh Ustaz, ada yang Syukran. membantu saya Syukran, terima kasih banyak. membacakan Wahyu 7 Ustaz. Oh ya, jadi mereka itu surga itu kecil, kotak ukurannya, perang di dalamnya itu naga, ada perempuan, ada makhluk-makhluk aneh, tanduknya 7, matanya 10, terus kakinya bagaimana, mukanya seperti singa, badannya seperti beruang, paruh, ada paruh. Ini surga apa? Ya mendingan saya ke surga Islam. Kalau saya baik dapat 72 bidadari. Di bawahnya ada Mengalir sungai-sungai. Lalu di sana banyak buah gitu ya. Perang. Buat apaan? Ada jumlahnya 144.000 saja dari 12 suku Israel yang diterima masuk surga. Saya di mana? Saya masuk surga di mana? Itu 71 bukan? Kamu baca juga? Lagi baca. Lagi baca? Iya. Coba tolong bacakan. Ayat 1, kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi dan mereka menahan keempat angin. Sebentar dulu. Sekali lagi, ada 4 malaikat. Ini tentang gambaran surga ya. Tapi dimulai dari bumi. Supaya kita tidak kacau. Orang banyak yang bilang, "Hey, kalau nama kamu masuk Islam, kamu mau cari 72 bidadari." Menghina. Itu surganya orang Islam tuh 72 bidadari. Ya baguslah. Coba kita lihat gambaran mereka tentang bumi dan surga. Ya, ada keempat malaikat berdiri apa? Aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi Buminya kotak. dan mereka menahan keempat angin bumi. Bumi di dalam kekristenan bukan bulat, bukan globe, persegi 4. Ini ya kotak aja gitu loh, habis sudah. Ada batasnya, terusin. Supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa materai Allah yang hidup dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memateraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimateraikan itu 144.000 yang telah dimateraikan dari semua suku keturunan Israel. Iya, jadi kita nggak masuk surga. Yang masuk surga cuma itu. Ya saya pilih yang ada bidadari dong, enak. Kalau saya baik, biarin aja dia bilang, wah kamu berbuat baik aja ya, nanti supaya kamu dapat 72 dar. Ya alhamdulillah, daripada saya masih Kristen. Dibatasin 144.000, saya nggak bakalan bisa masuk surga. Jumlahnya berapa? 144.000, dan itu pun cuma dari suku Israel. Yang di surga melihat anak domba kawin itu di mana itu? Wahyu 19. Belum Ustaz, ini belum. Oh belum. Ya. Ya itu yang saya mau bilang surganya. Surganya terbatas. Gitu, Ustaz sih. Dan bentuknya kotak itu ya? Kotak. Kotak udah. Cuman panjangnya berapa hasta gitu loh? Iya. Itu 96 hasta. Jadi hitung-hitungannya kan mungkin sekitar berapa ratus meter. Lanjut boleh. Ayat 5. Iya, silakan. Dari suku Yehuda 12.000 yang 12.000. dimateraikan, dari suku Ruben 12.000, 12.000. dari suku Gad 12.000, 12.000. dari suku Asher 12.000, dari suku 12.000. Naftali 12.000, Iya. dari suku Manasye 12.000, dari suku Simeon 12.000, dari suku Lewi dari suku Lewi 12.000, dari suku Isakar 12.000, dari suku Zebulon 12.000, dari suku Yusuf 12.000, dan dari suku Benyamin 12.000. Iya. Jadi lebih besar Istora ya, Istora Senayan ya. Iya. Gitu. Saya kalau jawabnya gitu aja. Matius 19:29 versi paralel. Matius 19:29 versinya, tapi ada tambahan di kata-kata di belakangnya. Matius 19:29 versi paralel. Terus saya boleh baca. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya,
saudaraku laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat. Ingatin tuh, ya, 100 kali lipat. Sekali lagi, siapa yang ditinggalkan, Ustaz? Dan akan memperoleh hidup yang kekal. Ya, siapa-siapa aja yang ditinggalkan mereka itu? Ya, semua Ustaz. Siapa aja? Saudara istri meninggalkan rumahnya, saudara laki-laki atau saudara. Baik, di situ di bawah ada tulisan tebal sebelah kiri MILT. Coba Ustaz sih. MILT. Oke. Ya, kakak baca deh MILT. Ya. Karena pakai mic. Ya, pakai mic. Dan setiap orang yang sudah meninggalkan rumah, atau saudara laki-laki, atau saudara perempuan, atau ayah, atau ibu, atau istri, atau anak, Atau apa? Atau Ulang ladang. lagi. Atau ayah, atau ibu. atau ayah, atau ibu, atau istri, atau anak, atau ladang, demi namaku, ia akan menerima 100 kali lipat dan akan mewarisi hidup kekal. Kita dapat 72 bidadari. Dia dapat 100. Janjinya Yesus. Ngerti nggak? Kenapa harus protes sama kita yang 72? 72 bidadari. Di sana dia 100 dijanjiin, tapi tidak terpenuhi. Kenapa? Yang masuk cuma 144.000. Kalau 12 suku Israel itu dapat satu orang 100 istri, lebih dong. Nggak muat kotak itu gitu loh. Ngerti gak sih arah saya bicara? Mereka itu memprotes orang Islam. Orang Islam itu diiming-iming 72 bidadari. Hey, come on, kamu diiming-iming 100 istri. Nanti kalau kamu mati 100 istri, 100. Kenapa? Terpenuhi. Ya? Tapi nggak terpenuhi. Bagaimana terpenuhi? Orang kotaknya cuma segitu-segitu, isinya 144.000. Terus kamu santai aja tuh, kenapa kamu protes ke kami? Kalau kami insya Allah terpenuhi di sana, ya kan? Kami beriman. Kamu udah nggak terpenuhi, udah lebih kotaknya, surganya kotak. Ayo, gak usah bercanda lah, udah santai aja. Gitu. Jadi kalau ada orang-orang Kristen yang bilang, oh kamu mencari bidadari, iya. Karena surga kami, wah tidak terukur luasnya. Selebar apa itu? Wow, tidak terukur luasnya. Dan semua orang bisa masuk ke situ. Kalau kamu punya sempit, sempit bos, cuma 144.000. Jadi 144.000 yang masing-masing dari 12 suku Israel. Iya. Masing-masing 12.000 kali Iya. 12. Jadi 144, iya. Jatah mereka semua ya? Jatah, iya. Dan orang lain Wah, kita kan bukan orang Israel. Saya orang Ambon. Terus tiba-tiba mau masuk surga. Ambon keluar dulu. Udah hitam katanya. Mau masuk, sorry ini bukan punya mereka masing-masing dari 12.000 tadi kan dapat 100 jatahnya. Nah, itu mau ditempatin di mana? Sedangkan kan kotak yang 4 penjuru yang dijaga itu cuma untuk 144.000. Ini dibilang kalau kau pokoknya berjuanglah, berjihad demi namaku, kau dapat 100 istri. Di mana taruhnya? Orang isinya cuma 144.000. Kalau 144.000 kali ada 100, berarti dari 144.000 kan setiap orang tuh dapat 100. Berarti 100 kali 144.000. Berapa itu? 140 juta paling enggak. 144 juta. Ya nggak mau orang jatahnya wilayahnya cuma 144.000. Mau ditaruh di mana? Berapa hasta gitu loh? Iya, pokoknya sekitar berapa ratus meter itu. Gini bos, ini surga apa begini? Surga itu surga yang tak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, ya kan? Tidak pernah tahu orang, bahkan dirasa pun nggak, di pikiran aja nggak ada. Ini dikasih gambaran kotak 144.000 dan lebarnya hanya beberapa hasta. Terus nanti datang lagi 100 istrinya. Gimana saya cari tempat dulu gitu. Bentar, sebelum kita ke naga yang bahas tentang domba tadi. 19. Anak domba 19. Wahyu 19:7. Wahyu 19 nomor 7. Mbak Sari Rosa sudah dapat Wahyu? Wahyu 19 Nomor 7.
Coba baca dulu. Bersukaria melihat anak domba kawin itu kan? Iya, 19:7. Ini ya Pak Ustadz. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Asik. Udah sempit, banyak orang, ada yang mau merit lagi nih, ada yang mujab kabul, tempat dikit banget. Udahlah, saya membayangkan aja saya pusing. Ini ada yang mau kawin ini. Ada yang mau kawin. Nah, permasalahannya di surga nanti kawin, penghulunya siapa? Catering, kan kita mesti mikirin catering kan? Catering. Terus hiburan misalnya, kan mesti ada solo keyboard. Iya dong. Wah iya dong. Paling nggak lagunya kan apa? Jangan dulu, gitu kan. Janganlah diganggu, gitu kan. Biarkan saja, biar duduk dengan tenang, kan gitu. Ikan dalam kolam kan perlu ada itu. Nah, jadi ada begitu banyak hal yang sangat apa ya, sangat manusiawi gitu, dibawa ke ranah rohani gitu Ustaz. Apa ya, jadi kayak surga nanti sama kayak kita di sini gitu maksudnya. Surga. Kalau apa Islam, surga itu nggak terbayangkan gitu, apa susah kita apa ya, pokoknya keindahan, kenikmatan yang itu. Tapi kalau mereka bisa dilihat, mereka bisa diukur gitu. Mereka itu bisa apa ya, kayak seperti film gitu, bisa digambarkan. Ada parameternya ya. Ada parameternya. Ayat 12:7 ya Pak. 12:7 ya. Maka timbullah peperangan di surga. Tuh, sebentar. Maka timbullah peperangan di mana? Di surga. Nah, ini surga. Surga perang, Ustaz. Maka timbullah peperangan di surga. Loh, kita mau masuk surga bukan untuk perang. Gimana? Terus Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Dan naga besar itu si ular tua, yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Gak tahu Ustaz. Nggak tahu aku. Ditulisnya di situ. Mereka aja bingung karena sampai sekarang pun tidak ada yang mampu menjawab itu. Siapa yang dilempar ke bawah? Iya. Naga itu iblis atau Satan yang berperang di surga. Di surga perang sama naga. Ini kita senangnya kapan? Kan surga untuk senang-senang, bukannya untuk perang. Udah dibuang ke bumi ya. Yesaya 14:12. Pengen tahu nih siapa yang dibuang, kan tadi Ustadz nanya, itu yang dilempar siapa? Yesaya 14:12. Naganya dibuang ke bumi kan? Ya, 14:12. Kita lihat, kita pengen tahu siapa ini. Ini Ustadz, apa pemahaman dan apa ya? Jadi kayak melid orang tuh, memimpin orang tuh menuntunnya jadi bingung. Paling atas. Wah, engkau sudah jatuh dari langit. Hai bintang timur, putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Baik, oke ya, sudah ya. Yang tadi Ustadz tanya, Ustadz K, mana katanya ada perang gitu. Sudah ya, 12:7. Wahyu 12:7 menyatakan bahwa ada naga. Perang nggak habis-habis itu di surga sama Mikael. Udah. Akhirnya dia dibuang. Tapi dia balik lagi nanti. Dia dibuangnya ke bumi, jatuh ke bumi. Namanya bintang timur. Si iblis dan Satan yang tadi dibaca tuh sama si kakak tuh Rosa, dia bilang, itu tadi namanya siapa? Iblis atau Satan. Namanya ketika dia jatuh itu namanya bintang timur. Sudah ya? Sudah nih, pegang ya. Baik. Ketiknya gini. Vulgata online. Wah, ini asik nih. Vulgata online. Vulgata apa? Itu kitabnya mereka.
Cuma orang-orang tertentu yang tahu. Vulgata online. Kita pengen tahu nama bintang timur ini siapa, ya kan? Bukan Yesus itu. Bintang timur itu bukan Yesus. Sayangnya arahnya ke Yesus gitu. Ini yang sangat menyedihkan, Ustaz. Isaiyah 14:12 Vulgata online. Isaiyah 14:12. Pengen tahu saya namanya. Jadi kita nggak boleh fitnah. 14. Ada ayatnya tuh. Baca. Gak tahu bacanya. Iya, betul itu betul. Komodo sisi. Iya, namanya siapa? Lucifer. Quemodo. Nah, nanti timbul ada lagu. Komodo. Flamas eus Lucifer matutinus inveniat. Di gereja ada pujian kepada Lucifer. Kenapa dipuji? Padahal kan kita baca dari awal tuh. Si naga itu namanya iblis atau satan. Dibuang ke bumi. Ketika jatuh disebut namanya bintang timur. Dalam bahasanya Lucifer. Ya, baik, sudah pegang dulu Lucifernya nih. Kita bahas habis Lucifernya. Ketik Flamas Eus Lucifer. Flamas Eus Lucifer. Klik aja. Itu adanya di mana? Pujian itu. Di tempat ibadah yang namanya apa? Ada kan? Flamas Eus. Di mana Ustaz? Pada misa kita lihat. Pada misa malam Paskah di Vatikan. Kenapa itu yang dipuji? Kenapa itu yang dipuji? Lagunya serem, Ustaz. Kasih lihat. Nah, sebagai penutup adalah Wahyu 22:16. Wahyu 22:16. Itu penutupnya, Ustaz. Pertanyaan ini bahaya nih, pertanyaan Ustaz. Dimulai dari 72 bidadari. Terus ukuran surga. Terus di surga itu ada perang, naga. Naga itu siapa? Berarti yang berkuasa di surganya mereka namanya siapa? Lucifer. Bukan. Itu katanya Lucifer mah Lucifer setan. Enggak, kita buktikan sekarang. Wahyu 22:16. Bacaannya apa? Kakak baca. Wahyu 22:16. Wih, serem. Kalau kita makin baca Bible makin serem, Ustaz. Beneran? Apa katanya? Yesus berfirman. Siapa yang berfirman? Yesus. Bacain, terusin. Yesus berfirman, Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Tuh, dia ngaku. Aku adalah bintang timur yang gilang. Tadi yang 14:12 ya saya, engkau telah jatuh bintang timur. Bintang timur namanya. Jangan difitnah beliau itu ya. Beliau Nabi Allah ya. Beliau Rasulullah ya. Cuma Islam yang memuliakan. Kalau yang tadi turun dari langit, iya, jatuh. Iya. Bintang timur. Bintang timur. Dari iblis dan setan. Iya. Ini kalau diputar-putar ke situ nanti kan Yesus itu ya iblis dan setan itu sendiri kan. Nah, ini menurut Bible. Serem kan Ustaz? Enggak. Iya kan? Orang bertanya tentang surga, tapi menemukan bahwa bintang timur itu Yesus mengaku, ya kan? Akulah apa? Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Aku bintang timur, kan serem, kasihan. Demikian Ustaz. Jadi sebaiknya marilah kita menerima iman tentang sorga yang dari Islam. Karena itu yang paling tepat. Sorga adalah suatu tempat yang tidak tergambarkan. Engkau tidak pernah mendengar, engkau tidak pernah melihat, engkau tidak pernah merasakannya, bahkan engkau memikirkannya itu tidak bisa gitu. Daripada surga yang bisa dipikirkan, bentuknya, lebarnya, luasnya, jumlahnya yang masuk, engkau akan stres gitu. Karena apa? Pada akhir-akhirnya itu ternyata penguasanya adalah bintang timur. Nah, kalau udah ke bintang timur, waduh serem, kasihan Jesus, kena lagi dia. Demikian Ustaz. Baik, rehat sejenak. Iya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Adonai harahaman harahum hadahillah ledonai rabban ha'alamin harahaman harahum molech yom haddin otcha abedim ובך מסתייעים